Wa sunanuhu at-tasmiyatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dan sunatnya, diantara sunatnya wudhu yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau di kamar mandi wudhunya membaca Bismillahirrahmanirrahim di batin. Rasulullah SAW bersabda, salat itu tidak sah kalau bagi orang yang tidak wudhu, dan wudhu itu tidak sempurna bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, bagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Summa ghuslul kaffaini, kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu, membasuh. Sumas, ya, makanya COVID itu apa, cuci tangan itu ya dagelan. Kita orang Islam bukan orang kafir, tiap hari paling sedikit 5 kali kita mau cuci tangan, masih disuruh cuci tangan. Ya wudhu ini cuci tangan, cuci muka. Sumas siwaku bikul khasanin, kemudian siwak, gosok gigi. Yang untuk menggosok gigi itu apa saja yang kasar supaya bisa bersih. Illa lisaimin ba'da zawal. Sunatnya gosok gigi dalam wudhu itu tidak berlaku bagi orang yang sedang puasa setelah waktu zuhur sampai maghrib. Puasa tapi masih pagi ya tetap disunatkan gosok gigi dalam wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an asuqa ala ummati la amartum bisiwak ma kulli wudhu'in. Rahu Malik wa Syafi'i. Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya saja aku tidak khawatir memberatkan umatku, membebani umatku, maka akan aku perintahkan gosok gigi, siwakan pada tiap-tiap wudhu. Karena Rasulullah takut memberatkan umatnya, maka tidak disuruh, tidak diwajibkan gosok gigi. Saking pentingnya gosok gigi itu maksudnya. Sumal matu, kemudian berkumur, kemu. Wal istinsyaku, dan menghirup air dengan hidung. Mal mubalaghatu fihima, dan bersungguh-sungguh menyangatkan di dalam berkumur dan menghirup air pakai hidung. Limuftirin, bagi orang yang sedang tidak puasa. Wajamuhuma bisalasi ghurafin, dan mengumpulkan keduanya dengan 3 kali. Jadi kumur, nah, ngambilnya kan kalau bisa arah air kan dari kanan, nah, buangnya kan dari arah ke arah kiri. Ya, 3 kali dah. Bisa 1 ambilan air ini, bagian untuk kumur, buang masih sedikit, hidup pakai hidung, terus disemprot ke, bukan hidup terus, mesti tahan muka, di anu tadi dibuang juga. Bisa juga ngambil untuk berkumur, ngambil lagi untuk disedot hidung. Apa kita? Wal
Saru dan ngebres kayak apa bahasa Indonesia? Meniupkan air yang ada di hidung tadi ya. Tak contoh ya. Wa mashukul lirra'si dan mengusap semua kepala. Ini begini toh, dibuang airnya untuk ngusap toh mana. Gini misalnya ini air, buang ini terus gini. Ya, ke depan lagi. Kok gini tok ya apa-apa. Nah gini sak airnya juga nggak apa-apa kan, ya. Tapi di apa kipatkan kok dikipatkan. Nah, terus gini. Al-udhuna ini zahiran wa batinan dan membasuh telinga ya, bagian dalam maupun bagian luar. Ini jarinya yang begini dah bareng dah. Ini diputer. Ini juga diputer. Nah, bersihkan. Wa tahlilu sangaren kasifin miniliatin wa ngaridin dan menyela-nyelani apa jenggot yang tebal dan kudak yang tebal dengan air. Jadi sebelum wudu itu sela-sela ini biar airnya itu sampai ke bawah ke kulit teman-teman. Membersihkan jenggot apa jenggotnya tebal atau godeknya tebal. Wasabil yadaini dan membasuh di antara sela-sela driji jari. Nah. Bitasbiki dengan dibuka, ngapur rancang dibuka begini. Warijla ini min aswala bihin siriyatil yusra dan juga membasuh sela-sela jari-jari kaki. Mulai dari bawah, baik tangan kiri toh, lo ini anggot apa ini dua ya bisa, ya bisa, di begini kan di penggangge. Intinya itu sela-sela jari, sela-sela rambut jenggot macam-macam itu dibersihkan. Qala Rasulullah SAW atani Jibril faqala idza tawadda'ta fakhallil lihiyataka rawahu Ibnu Abi Syaibah. Rasulullah SAW pernah bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian dia berkata, ketika engkau berwudu wahai Nabi, bersihkanlah sela-sela jari-jari. Berikanlah sela-sela jenggotmu, jenggot, air. Jenggotnya telu ya enggak usah. Cuma 3 ini. Jiro, lu, pat, mo. Enggak usah jenggotnya tebal kayak Mas Fathur. Mas Fathur aneh ya. Intinya itu kan Islam itu mengajari kebersihan badan. Waqala sallallahu alaihi wasallam khallilu baina asabikum la yukhallilillahu bainaha binnar. Rasulullah juga pernah bersabda, bersihkanlah sela-sela jari-jari kalian ketika wudu supaya jangan sampai Allah nanti membersihkan sela-sela jari kalian dengan api. Sumaqala wailun lil aqabi minan nari. Kemudian Rasulullah SAW juga melanjutkan sabdanya, celakalah
tungkak ya apa telapak kaki yang terbakar api karena tidak digosok itu kamu tuh kotor. Rawu ad-Daruqutni. Zaman dulu itu kan orang belum ngerti tentang gosok gigi, tentang cuci muka, tentang cuci tangan. Ya kayak orang kafir itu. Maka Rasulullah ngajari begini dan begitu termasuk wudhu itu sudah bersih. Andainya nggak ada Islam mungkin hari ini ya mungkin orang nggak cuci tangan, nggak cuci muka. Banyak orang yang tidak Islam itu ya bangun tidur ya nggak cuci muka, tidak ada kebutuhan cuci muka tuh. Orang Islam kan bangun tidur kan harus sholat, harus cuci muka, harus wudhu tuh. Makanya terus disamakan dengan orang kafir itu harus sering cuci tangan untuk menghindari kopet. Loh kita itu sehari itu sering banget cuci tangan, wudhu pakai cuci tangan, cuci muka, cuci macam-macam ya. Kemudian mau makan cuci tangan, udah tiap hari itu. Wa dalkul a'dha dan mengosek apa ini apa menggosok anggota-anggota wudhu, jadi bukan sekedar dibasuh tapi digosok. Sebelum wudhu dibersihkan dulu. Wa ayakula salasan akhirahu mustaqbilal qiblah rafingan yadahi wa basarahu ila sama walau a'ma. Dan mengucapkan doa setelah wudhu 3 kali ya, terutama syahadatnya itu ya. Setelah selesai wudhu mengucapkan doa wudhu dengan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, dan tangannya diangkat ke atas dan matanya, pandangannya ke arah langit meskipun orang buta menatap langit. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan wa rasuluh. Allah waj'alni minat tawabin waj'alni minal tahirin. Ada riwayatnya waj'alni min ibadika sholihin, tambah itu kan salatan tuh. Terus subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad wasallam. Enggak. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu maha, tidak ada sendiri, tidak ada teman, tidak ada sekutu. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suci, yang bersih. Tambahin waj'alni min ibadika sholihin ya, dan jadikanlah aku termasuk hambamu yang baik, yang soleh. Subhanakallahumma bihamdika, maha suci engkau wahai Allah, dan juga maha terpuji engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah dicurahkan kepada Nabi Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad wassalam, dan juga salam keselamatan. Ma'aya qara'a inna anzalnahu ba'dahu, dan setelah itu disunatkan juga membaca surat inna anzalna. Kadzalika sambil masih menghadap kiblat, mata masih memandang ke langit. Ada apa ya? Ada apa ya istilahnya?
Kalau melihat ke atas, melihat ke langit itu, kalau tidak ingat Allah, itu menyebabkan bodoh. Apa ya, di kalangan santri sejak zaman dulu, di kalangan sufi lah. Melihat langit kok nggak ingat Allah itu bikin bodoh. Maka kalau lihat langit sengaja atau tidak sengaja segera ingat Allah, semua ini ciptaan Allah. Biar pinter. Kamu merasa bodoh ya melihat langit sambil mengingat Allah, sering melihat langit lagi teringat Allah lagi ya. Nah itu kamu merasa terlalu pinter. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsanal wudu summa rafa'a basarahu ila sama summa qala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ila akhirih futihat lahu samaniyatu abwab al jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudunya itu ya tadi itu. Kemudian mengangkat tangannya ke langit dan membaca doa wudu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, seterusnya. Orang itu, bagi orang itu nanti dibukakan 8 pintu surga. Dia bisa masuk dari mana saja pintu yang dia mau. Dan untuk yang sempurna kan membuka. Rasulullah mengatakan orang itu nanti dibukakan untuk orang itu 8 pintu surga. Masuk dari mana aja boleh. Dengan untuk sempurna itu kan membuka banyak kemungkinan, membuka banyak kemungkinan kebaikan setelahnya. Membuka nah cara kungfu hustle ya. Ya wudhu itu kan yoga juga wudhu itu. Luar biasa dari perspektif yoga itu, wudhu itu luar biasa. Nah, bikin orang itu kalau sering wudhu, seumur hidup wudhu ya awet muda, awet cantik, awet tampan. Makin tua, makin berusia, makin bercahaya. Karena ya dalam wudhu itu kita mengaktifkan saraf-saraf sebenarnya. Cara ilmu yoga itu. Enggak pernah wudhu ya merengut. Saya tua, saya medeni. Nah, kamu banyak berengut, kamu evaluasi dirimu, kamu hasabah, kamu introspeksi, ternyata kamu banyak berengut. Ya banyaklah wudhu, nanti berengutnya hilang. Nah, dengan wudhu nanti ketegangan otot wajah macam-macam menjadi terkendali sehingga tidak berengut. Kadang-kadang lihat apa ya. Wudhu itu terapinya. Ya, kerut merut wajah baru usia 18 tahun aja udah kerut merut kayak umur 190 tahun. Nah, itu enggak pernah wudhu pasti. Nah. Maka Rasulullah. Dan dari situ kan, tadi saya bilang Islam yang ngajari. Kalau enggak, seandainya kita berandai-andai enggak ada Rasulullah berarti enggak ada Islam. Ya kita itu ya masih seperti suku-suku yang di yang di hutan-hutan. Karena teknologi macam-macam itu ini dimulai dari itu gitu loh. Dengan wudhu cara berpikirnya jadi terus, intelektualnya jadi jalan, bisa penelitian, bisa riset, bisa macam-macam, terus ditemukanlah ilmu pengetahuan macam-macam ini kan. Hingga kita tidak lagi hidup tidur di pohon-pohon. Tidak ada Islam ya kira-kira kita ya masih hidup di pohon-pohon itu, jalannya pakai kaki dan tangan itu. Gitu. Bahasanya mungkin masih sederhana sekali gitu. Gitu. Pak Syakor itu bukan namanya, mungkin oleh orang tuanya enggak dikasih nama Pak Syakor, kan enggak ada kosakata Syakor. Namanya bahasanya sederhana karena bahasa itu, kecanggihan bahasa itu berkaitan dengan pengetahuan, dengan kebudayaan, dengan antropologi bangsa itu. Kalau masih belum enggak ngerti apa-apa ya itu kayak bahasa suku Asma, suku anak dalam itu sederhana banget. Itu.
kosakatanya terbatas banget. Itu diakui bukan hanya orang Islam, orang-orang non-Islam itu, para pemikir itu ya berandai-andai seandainya tidak ada Islam itu apa yang terjadi dengan manusia itu, peradabannya itu bagaimana. Nah, kok kita mau dikembalikan ke sebelum Islam, yaitu cuci tangan, kok ya mau, ya aneh lah bagi saya. Aneh, nggak masuk akal. Dan itu katanya ilmiah loh, ilmiahnya di mana? Mas sekali nggak ilmiah, pseudo ilmiah, ilmiah yang palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala salaman ta'ala faqala pada faraghihi subhanakallahumma bihamdik inni atubu ilaika kutiba fi raqin summa jungila fi tabangin falam yuksar ila yaumil qiyamah. Rawahu al-Hakim. Siapa yang Rasulullah SAW bersabda, siapa yang setelah wudu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik, sama aja lah. Maka untuk orang itu diberikan pahala yang diumpamakan Rasulullah, dicatat di atas tulang. Kalau catatan di atas tulang itu kan berarti diukir, catatan itu sulit, lebih sulit dihapus. Kemudian tulang itu dimasukkan ke dalam satu tempat, kemudian ditutup dan tidak dibuka sampai hari kiamat. Rasulullah pengen menggambarkan pahalanya itu terjaga banget, terjaga banget. Itu umpamakan ditulis pahalanya di atas tulang, berarti di kalau di atas kertas kan pakai pewarna bisa, kalau di atas tulang kan harus ini tuh, agak diukir tuh. Berarti lebih sulit dihapus, diukir terus baru dikasih warna malah ya. Kemudian masukkan kotak, ditutup, wah, terjaga banget. Perumpamanya seperti itu. Faqala man qara'a surata inna anzalna fi isri wudu'ihi marratan kana minasiddiqin. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang membaca surat Inna Anzalna setelah selesai wudu sekali saja, maka dia mendapat pahala siddiqin, termasuk siddiqin, orang yang benar-benar beriman. Faman qara'aha marrataini, kok marrataini kutiba fi diwanis syuhada. Siapa yang membaca 2 kali Inna Anzalna setelah wudu tadi, dia ditulis, ditetapkan sebagai di dalam catatannya para syuhada, termasuk orang yang syahid, orang yang mati syahid. Faman qara'aha salasatan hasyarahullahu mal anbiya. Siapa yang bacanya 3 kali, maka nanti Allah menggiring bersama para nabi di akhirat, menjadi rombongan Nabi. Ini tarekat mahabbah. Inna Anzalna, sering membaca Inna Anzalna habis wudu 3 kali. Nah, nanti makin cinta pada Allah, Rasulullah dan para wali, ya nah. Misalnya jadi mengamalkannya nggak usah mikir pahala begini dan begitu, mengamalkannya karena cintaan kepada Rasulullah, pada para kasih Allah melakukan itu. Kita tiru, mutabah. Gak usah dileng-eleng, ini membaca ini yang kemarin tuh yang disediakan pintu terbuka masuk surga yang 8 tuh membaca apa tuh ya? Baca ini pun baca ini, malah nggak ingat-ingat, akhirnya mah nggak baca. Ya udah diamalkan aja seperti di pesolat. Dalam hati itu seperti Rasulullah melakukan, itu namanya mengikuti. Dalam hati itu seperti Rasulullah melakukan, membasuh muka, seperti Rasulullah membasuh muka. Dalam hati membaca salat, teringat Nabi. Kalau apa nenggan apa ya, Imam Al-Ghazali itu apa bukunya, kitabnya yang dulu itu apa? Hidayah itu kan ada doanya tuh, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku yauma apa
Apa ayatnya? Putihkanlah wajahku di hari engkau memutihkan wajahnya orang-orang soleh, maksudnya di akhirat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, itu. Teringat ayat Quran itu, Allah kan memberikan gambaran di akhirat nanti Allah memutihkan wajah orang-orang yang menjadi kasihnya, bercahaya, bahagia maksudnya, dan menghitamkan wajah musuh-musuhnya orang kafir, sengsara maksudnya. Itu ketika membaca itu teringat ayat itu. Putihkanlah wajahku di hari engkau memutihkan wajah-wajah kekasihmu, itu hari kiamat. Bahagiakanlah dunia dan akhirat. Kalau tidak ingat ya ini seperti Nabi, doanya apa ya? Nabi kalau basuh muka itu sambil doa apa ikut, nah, itu. Teringat. Jadi lama-lama kalau kata Agus Kemo seolah-olah bahkan kita ini sudah ya, sirna, seolah-olah yang wudhu itu Rasulullah. Nanti kita sampai segitunya. Pahalanya nggak pakai hitung-hitungan lagi kalau begitu. Hitung-hitungan itu kan kalau belum ada cinta, ya. Kalau ada cinta nggak hitung-hitungan, ya. Ya kadang-kadang hitung-hitungan. Duitku loh Pak, joli loh Pak, kadang-kadang. Tapi kalau nggak ada cinta sama sekali ya hitung-hitungan terus. Kalau udah ada cinta nggak hitung-hitungan. Watasli sukulin, dan melakukannya tiap-tiap melakukan sesuatu itu 3 kali. Wa tawajjuhu lil kiblati, dan wudunya itu menghadap kiblat Ka'bah. Fikulin, dalam tiap-tiap melaksanakan pembasuhan atau pengusapan wudunya. Wa qarnun niyati bi awali sunanil mutaqaddimati ala ghusil wajhi isabang alaiha. Dan disunatkan juga menurut kitab ini, yaitu membarengkan niat dengan awal niat, awal pelaksanaan kesunatan-kesunatan yang mendahului sebelum membasuh wajah. Jadi ketika berkumur itu dalam hati itu sudah berkumurnya ini dalam rangka nanti mau wudhu, itu namanya membarengkan niat di awal melaksanakan sunat sebelum membasuh wajah. Karena fardunya wudhu tadi kan yang pertama membasuh wajah, yang sebelumnya kan umur macam-macam kan sunat. Nah, ketika berkumur itu berkumurnya itu dalam rangka wudhu, itu namanya membarengkan niat. Kan bisa aja misalnya saya berkumur wudhu sekalian deh, ya gitu tuh. Nah, itu tadi kumurnya kan belum ada niatnya untuk wudhu. Tapi datang ke tempat wudhu, niatnya memang ke tempat wudhu mau wudhu, kumur itu kan berarti ketika kumur itu sudah dalam niat wudhu tuh, itu sunat lagi. Berkumur sebelum wudhu, meskipun tadi itu yang pertama kan tadi berkumur niatnya membersihkan gigi dan gusi. Kemudian tiba-tiba ada ide wudhu. Nah, berkumurnya tadi itu dikasih pahala juga, pahala sunat wudhu. Yang satu ke situ sebelum berkumur memang dia itu niatnya itu memang mau wudhu, jadi berkumur itu dalam rangka wudhu. Itu niat itu ada pahalanya lagi. Ini cuma hitung-hitungan pahala. Supaya diberi pahala niatnya itu. Wa talafudzu biha sirron, dan disunatkan juga mengucapkan niat secara pelan-pelan umi.
Ini menurut kitab ini karena dengan mengucapkan itu lebih kuat motivasinya. Wa nawaitul wudu'a, saya berniat wudu lirafil hadasil aswari, untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Lupa ya, saya berniat wudu seperti Rasulullah. Wudu tidak cukup sebenarnya, karena kita yang mengikuti Rasulullah. Rumusan-rumusan ini kan rumusan ulama yang mengira-ira, menafsiri apa yang dikehendaki Rasulullah. Matangah hudul wuduni, dan membasuh lipatan-lipatan. Mulosoro, menghajar habis-habisan. Ini mulosoro. Misalnya yang gemuk-gemuk itu loh, yang gemuk-gemuk, yang merasa gemuk, ini bukan menyindir tapi menyodok. Misalnya ini lipatan-lipatan, ya kalau wudhu ya jangan sampai wudhunya nanti lipatan, di dalam lipatan itu nggak kena air. Entah. Wakatal muku, dan juga ini sudut-sudut ini juga dibersihkan. Nah, itu juga sunat. Walihadu, ini tadi ya. Nah ini tadi apa? Kesuluannya apa? Ini ya. Dan momennya lipatan-lipatan kayak gini itu semuanya dia bisa babati. Sunatnya ternyata pakai ini. Idalam yakun bima ramsun. Kalau tidak ada bloboknya, kalau ada bloboknya ya dibersihkan dulu bloboknya. Yamna'u wusulal ma'i, yang blobok itu bisa mencegah sampainya air ila mahali, pada tempatnya. Blobok itu kan menghalangi. Intinya itu begini, dan ini detail-detail keterangan ini kan sebenarnya dalam rangka makosidnya itu ketika wudhu itu air itu sampai ke muka, mukanya jadi bersih kan itu. Nah kalau kena blobok nanti menghalangi air, kurang sempurna wudhunya atau ada tidak sah, itu maksudnya itu kan tidak bersih, tujuannya wudhu nggak tercapai. Salah satu tujuannya wudhu. Dan itu maksudku saya jelaskan begini supaya jangan was-was. Kalau zaman dulu tuh santri itu banyak yang was-was. Oh wudhuku udah sah belum ya, ada bloboknya dikit ternyata. Ya sah aja kayak. Zaman dulu itu sering santri was-was. Oh sekarang nggak ada lagi yang was-was. Sering dableknya, masih ada bloboknya loh, wudhumu itu bisa sah bisa enggak. Sah ya enggak apa-apa, enggak sah ya enggak apa-apa. Emang gue pikirin ya sekarang malah ngono tuh. Nah biasanya banyak yang was-was. Saya udah was-was lah, cah cilik. Udah enggak ada ya. Di tempat lain bukan di sini, nah di sini kan bukan was-was tapi ger-ger itu wa illa fawajibun, kalau terkena blobok ya wajib untuk dibersihkan dulu. Waktu ma'il wajhi bikafaihi, mangan, dan disunatkan juga mengambil air untuk membasuh wajah dengan kedua telapak tangan. Begini ngambil air begini itu sudah ada pahalanya sunat, karena basuh wajah ya bisa aja ya misalnya pakai apa shower grojokan, basuh kan bisa, tapi begini itu sunat. Apa sunat? Karena Nabi melakukan itu pakai ini ya, saya pakai kendi boleh, pakai ember ya boleh. Ini sunatnya pakai tangan. Wangadamu latmihi
bihi, dan sunnah juga tidak menamparkan air ke wajah. Ya, menamparkan itu kalau begitu ya boleh, ya sah. Ya, tapi sunahnya tidak ditamparkan. Wal buda'atu fihi bi'a'lahu, dan memulai dari bagian atas itu sunat juga. Jadi misalnya begini, dari atas kan bisa aja tadi dunia ini, gitu, gua ini sampai sini kepleset. Sunatnya dari atas. Berdoa seperti wudhunya Rasulullah, pengen punya seperti wajahnya Rasulullah, merasa wajah itu yang pletot, nah, pengen seperti wajahnya Rasulullah. Seperti itu ya nggak sama kok, cuma seperti ya. Pak Wan seperti Jackie Chan, ya kan tidak sama, ganteng Pak Wan. Nah, kan Jackie Chan nggak pernah wudhu, mungkin, nggak tahu juga. Merasa kurang pede, kurang cantik, seperti wajahnya Zulaikha, pengen seperti itu, seperti wajahnya Khadijah Al-Kubra, seperti wajahnya Fatimah Az-Zahra. Itu semua barisan orang cantik, kalau merasa tidak pede. Cantik dan ganteng itu kan semua pesonanya, bukan fisiknya sebenarnya. Bisa templetot, tapi kalau pesonanya keluar, orang jadi suka, jadi kelihatan cantik. Meskipun wajahnya itu teratur tertib kanan kiri ya, kalau pesonanya nggak keluar, jadi jelek. Tuh. Wafiliyataini warijlaini bil asabingi insabang alaihi ghairuhu, dan ketika membasuh tangan dan kaki, kedua tangan dan kaki, membasuh dengan jari-jari, meskipun ada yang menuangkan airnya. Sekarang pakai keran ya berarti kan ada yang menuangkan, kesik keran gitu. Wafir ra'si bimuqaddimihi, wa ita latil ghurrati, dan ketika mengusap kepala itu dari muka, mendahulukan dari muka. Misalnya gini, dari muka atau tadi dari belakang ya bisa sih. Wah, itu ya bisa. Nah. Tapi sunatnya itu dari muka. Dan memanjangkan apa? Pencorongnya lagi apa? Muka ya. Pencorong. Ini ya, diluaskan. Dan juga kaki itu apa wih, bukan hanya sampai kemiri, tapi kalau bisa sampai lutut lah. Kok usah lutut, ngisore lutut itu apa? Janggut. Nah, nek muni janggut berarti kowe ngantuk, kowe ta wong ngisor lutut kok janggut. Apa lutut mungkin yang bathuk ana. Apa? Ngisor lutut apa? Betis. Mbasuh kaki sampai perut, malah klebus kabeh. Kala Rasulullah SAW, inna ummati yutungawna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin.
min asaril wudu waman istatonga ayyutila ghurratau falyafngal rawu asyakhon. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh umatku nanti di hari kiamat diundang dikumpulkan dan kakinya itu bercahaya karena dulu dibasuh dengan wudu. Oleh karena itu siapa yang bisa, yang memungkinkan untuk memanjangkan kakinya supaya lebih bercahaya, yang bercahaya, maka lakukanlah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyatu minal mu'minina haitsu lam yablughul wudu, rawahu Muslim. Akan ada nanti perhiasannya orang-orang beriman seberapa bercahayanya perhiasan itu, ya seberapa dia wudunya. Maksudnya itu selai kaki membasuhnya cuma sampai kemiri, sampai kemiri apa bahasanya Indonesia apa? Mata kaki kemiri itu termasuk anu ya, rempah-rempah ya. Miri itu bahasanya Indonesia kemiri itu. Oh ya. Ini kemiri bahasa Jawa jenenge apa? Mata kaki. Wono matane. Indonesia rada ngawur. Nah ono matane tenan ya ora tau nyandung apa-apa nyandung itu. Nah itu wataya mono wal wilau, dan bersungguh-sungguh membasuhnya macam-macam itu sunat juga, dan segera selesai nuli-nuli apa bahasa Indonesia ini nuli-nuli berurutan sampai selesai, karena wudhu itu tidak harus berurutan, tidak harus nuli-nuli. Basuh muka terus berhenti dulu, nanti dilanjutkan basuh tangan boleh, basuh muka atau di kamar mandi basuh muka wudhu. Melihat kucing, wah itu kucing mau makan lauk itu, tinggalkan tempat wudhu, ngusir kucing dulu, misalnya teruskan wudhu, nanti sudah sampai muka teruskan tangan, so tangan. Ternyata ada orang datang entah menyampaikan sesuatu, nemui dulu, udah selesai tadi wudhunya sampai tangan, lanjutkan boleh, tapi lebih baik sunat kalau diselesaikan basuh muka. Kecuali kalau sela-sela itu membatalkan wudhu, misalnya basuh muka, anaknya minta cebok, akan memegang kubul dan dubur itu kan batal wudhunya, atau nyeboki ya boleh wudhunya dari awal, wong itu wudhunya batal gitu. Watarkut takalumi, dan tidak berbicara ketika wudhu, menghayati dah sunat. Ada wudhu sambil rapat ya boleh. Yo kita sekali-sekali rapat sambil wudhu. Siapa? Disengaja, kerannya dibuka 1, 2, 3 ya. Mari pembukaan kita dengar. Boleh rapat jagongan. Piye boleh, tapi lebih kalau mau dapat sunat itu salah satunya jangan ngomong. Ngomong itu enggak apa-apa maksudnya. Kalau enggak ngomong dapat pahala sunat. Wal istinghanati, dan tidak meminta pertolongan orang untuk mewudukan. Diwudukan masalahnya boleh. Nah, tentu yang mewudukan kira-kira yang tidak membatalkan, diwudukan oleh lawan jenis ya batal. Tapi istrinya itu kan termasuk membatalkan toh. Diwudukan anaknya enggak
males aku wudhuno, tolong diwudukan. Bapak ini aleman, ya boleh tepanan. Boleh. Diwudukan aja kita nggak biasa. Tapi kan bikin repot. Nah, maka sunatnya nggak minta tolong. Islam itu juga ngajarin itu, jangan suka bikin repot orang. Kalau bisa itu membantu, jangan malah ngerepoti. Kalau bisa itu memberi, jangan meminta. Kemudian Bung Karno itu, jangan bertanya apa yang telah diberikan negara kepadamu. Kamu dapat apa dari negara itu, jangan usah bertanya negara ngasih apa sama saya. Nggak usah begitu, tapi tanyakan saja pada dirimu apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Itu juga dengan temanmu ya begitu, jangan tanya teman ngasih apa, jangan tanya pondok ngasih apa, tapi tanyakan aja dirimu sudah ngasih apa sama temanmu. Nah, itu. Dan seterusnya. Watang sifi apa ya? Agak apa ya? Lali ya. Serempetan apa? Apa? Serbetan apa maksudnya? Lali deh bini. Saya nggak tahu ngaji ki lali ya Pak Cakur ya. Ya apa-apa sunat. Wana kedi bila hajatin. Disunatkan untuk tidak anduan, tangsif. Tidak anduan. Tidak di wudu itu airnya jangan di apa? Lap. Jangan dilap. Tabrak truk ya. Dan tidak dikipatkan apa bahasa Indonesia? Kepretkan, kepretkan. Tidak dikepretkan kecuali ada kebutuhannya, misalnya terlalu dingin, nggak apa-apa, tetap dapat sunat. Cuma air itu tetap menurut. Jangan tetap basah kan enak atau badan itu. Karena di dalam wudhu itu kan macam-macam hikmahnya. Salah satunya termasuk untuk mengantisipasi pokok jenenge dehidrasi itu masalah. Jadi jangan dikira tubuh itu menyerap air hanya dengan minum. Dengan bernapas udara itu mengandung kandungan airnya tinggi apa rendah. Dengan kulit itu juga menyerap. Watawakir rasasi dan menjaga tetes-tetes air. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh? Sunatkan, ya rasa, aduh, jatuh ini. Wawat nguma yaghtarifu minhu. Apa? An yaminihi, dan menjaga tempat mengambil airnya itu dari arah kanan tadi kan. Sunatnya itu begini, dari arah kanan. Ya begini boleh, biasanya kita begini ya. Arahnya itu ngambil dari kanan, ini terus buangnya ke kiri gitu. Meludah juga itu kan sunatnya kan ke kiri, jangan meludah kanan, itu makruh. Wa ma yasubbu minhu an yasarihi, dan tempat membasuh atau mengoseknya itu dari kanan, mulai dari kanan baru mulai kiri. Meski suara ini masukan rekaman wallahu muwaffiq ila komentar wallahu. Besok teruskan ya.